ngobrol santai kami. Jadi di sini kita tuh akan membahas hal-hal ringan tapi ngena. Jadi bareng aku dan juga Alvia. Kayaknya kita perkenalan dulu nggak sih biar lebih orang-orang yang nonton video ini biar tahu. Oke, boleh. Dari saya dulu ya. Jadi boleh perkenalkan, nama saya Rifki Mediansa dari Prodi BK dan tentu juga dari angkatan 2022. Dan saya Alfian Fikron, juga dari Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Oke. Kita kayaknya mau membahas nih kayak hal-hal ringan tapi ngena yang seperti tadi yang Rifki sampaikan. Mungkin temanya itu kelakuan yang sering kita lakuin sebagai mahasiswa. Yaitu tentang prokrastinasi. Jadi apa prokrastinasi itu, Albert? Kira-kira? Kayak sistem prokrastinasi itu ya menurut saya ini kayak hal-hal yang menunda. Pokoknya kalau menunda tugas atau apa itu udah termasuk prokrastinasi. Nah, betul. Kalau dari mahasiswa itu sendiri kebanyakan itu tentang prokrastinasi akademik, tentang nunda-nunda tugas ya tentang perkuliahannya lah, tentang tugas-tugas MK pastinya. Betul banget. Jadi untuk topik hari ini yaitu prokrastinasi alias kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas dari kita. Okay. Mungkin jangankan pernah, Pian. Jadi hari ini aja aku udah pernah nunda, bukan hari ini sih sebenarnya. Minggu lalu lah kita mau bikin acara podcast ini tapi kita tunda. Baru mau bikin sekarang ya. Tapi mohon maaf ya Bapak selaku Bapak dosen, saya mohon maaf. Kami minta maaf kalau baru kami bikin. Iya. Nah, ini kami mencontohkan langsung prokrastinasinya. Oke. Jadi apa ya? Makanya kita mulai dari hal-hal dasar dulu nggak sih? Boleh. Kayak perilaku prokrastinasi itu bukan cuma malas, tapi perilaku yang menunda-nunda tugas meskipun kita tahu akibatnya tuh ya kita sendiri yang dapat, kita sendiri yang kena akibatnya tuh. Nah, iya tuh bener. Bahkan orang yang rajin pun bisa merasakan prokrastinasi tadi. Kadang tuh penyebabnya bukan nggak mau ngerjain, tapi lebih ke takut hasilnya tuh jelek. Bingung mulai dari mana atau merasa tugasnya itu berat banget. Maksudnya bingung atau takut tugasnya tuh hasilnya jelek tuh ya kita ini udah mau nugas nih ya, tapi hasilnya tuh nanti takut nggak sesuai sama harapan kita dari awal. Ya namanya kita ngerjain tugas tuh kan pasti berharapnya tuh maksimal atau misalkan benar semua atau bagus semua gitu. Iya benar, betul sekali. Ada juga yang menunda karena kebutuhan tekanan. Jadi kayak dia tuh lebih seneng menunda tugas karena mungkin ada gambaran nih, misal kayak di kelas ada tugas dan deadline-nya itu 2 minggu lagi. Jadi kayak dia tuh butuh gambaran, jadi kayak memang ada tekanan dari dia sendiri mau ngerjain lebih dulu tuh bingung. Mau digimanain tugasnya, dibuat semacam apa, itu tuh bingung. Jadi mungkin dia tuh sengaja menunda untuk melihat gambaran dari tugas teman-temannya. Nah, mungkin itulah yang sering terjadi di mahasiswa. Ya, kalau boleh tuh kayak contohnya aku banget, karena aku sering nunda tuh. Kayak mau lihat tugas, mungkin yang nunda tuh karena bingung mau ngerjainnya kayak mana. Terus pasti pengen lihat tugas kawan dulu. Misalkan tugas kawan, oh kayak gini. Nah, pasti kita baru akan tergerak buat nugas itu. Nah, itu kan sudah termasuk contoh prokrastinasi tadi. Iya, benar sekali. Mungkin kalau boleh tahu kita lanjut ke faktornya. Kira-kira tuh faktor prokrastinasi itu apa kan? Oh, kalau dari aku sendiri ya, yang jelas tuh mungkin yang pertama kurangnya motivasi. Karena apa ya? Otak kita tuh lebih pilih aktivitas yang secara cepat. Jadi contohnya nih, kayak kurangnya motivasi ini ya kayak semua tuh bergantung pada aktivitas yang cepat gitu. Jadi kok kita tuh biasanya kalau orang-orang sekarang tuh yang melihat AI dari pancuan gambarannya kayak gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan dirinya sebenarnya dia tuh mampu, tapi karena udah kebiasaan dan benar daging, jadi ya kayak gitu. Nah itu sekarang tuh ya kebanyakan orang-orang tuh ya berpatokannya bukan pada dirinya sendiri. Jadi
belum apa-apa udah nunda, udah merasa dirinya tuh nggak mampu, Iya. dan berusaha malah melihat Google, sekarang lihat AI, ya yang belum tentu itu tuh udah apa nih, belum tentu itu tuh bener gitu loh. Iya. Padahal kalau kita bisa tuh ya usahai dari diri kita sendiri. Bener banget. Iya. Untuk faktor kedua nih, apalah faktor kedua dari? Kalau menurut saya itu faktor keduanya tuh malas tadi sih kalau prokrastinasi ini. Nah, contohnya tuh ya kita tuh udah tahu deadline-nya tuh kapan gitu ya, udah tahu tanggalnya berapa. Kita tuh malah lebih pilih malas-malasan dan malah lebih pilihlah tentang ke sosial media. Ya contohnya sekarang tuh ya lebih pengen scroll TikTok atau nonton YouTube gitu, malah lebih sering meneri playlist kita mau nonton apa daripada kita tuh mau meneri playlist buat kita nugas apa dulu. Iya, itu sih benar sekali. Nah, itu anak-anak muda tuh sekarang lebih suka lah tentang nonton TikTok tadi sih ya, jadi tugas-tugas apa yang diharuskan diwajibkan untuk dia tuh malah tertunda. Benar. Kayak karena pasti asik gitu ya. Pasti asik. Pasti ada tontonan yang dia suka. Benar sekali. Mungkin kayaknya ke faktor yang selanjutnya ya. Faktor selanjutnya itu yaitu lingkungan yang kurang mendukung. Jadi kayaknya lingkungan ini sangat berpengaruh banget deh. Kenapa tuh? Karena misal dari kita nih kan mahasiswa dari WK nih. Iya. Contohnya kalau kita ini lagi kumpul, nah sedangkan tuh waktu deadline misal masih ada seminggu lagi, itu kayak pasti ada aja godaannya, entah itu dari teman-teman yang lain ngajak nobar, ngajak mabar gitu-gitu, kayak push MMR, push rank gitu. Ya. Jadi kayak tekanan dari lingkungan tuh sangat berpengaruh juga. Iya, benar sih. Ya, kalau Vian pernah ngerasa gitu? Pernah banget. Nah, kalau aku juga sering kayak gitu. Bahkan tiap malam di chat kawan tuh, ayo login push rank. Kan. Kalau sekarang malah sering kayak ayo mancing. Di Roblox. Ya. Itulah. Itu jadi ketunda terus tugas itu ya. Mungkin yang mendengar video ini kayaknya lebih setuju kalau lingkungan tuh menjadi faktor yang utama mungkin ya. Jadi aku tuh setuju dari pendapat kita tadi tuh ya. Tapi menurut aku juga tuh ada faktor emosional. Contohnya itu mungkin orang itu tuh atau kita ya merasa capek mental. Maksudnya tuh keadaan diri dia tuh sedang tidak stabil. Jadi bukan sekedar manajemen waktu tugas itu aja yang ketunda, tapi juga manajemen emosinya. Jadi moodnya kurang nugas itu ya. Jadi ya ketunda tugas-tugas itu tuh ya gara-gara emosinya dia tadi. Iya, benar. Jadi ya prokrastinasi itu bukan masalah malasnya, tapi masalah regulasi diri kan. Iya, aku juga setuju sih. Ya, kita tuh sebagai manusia tuh bukan masalah waktu aja yang bisa diatur ya, tapi setidaknya di diri kita tuh bisa mengatur diri kita buat nugas kapan. Mungkin waktu misalkan mood tuh kita harus bisa udah ngerjain, jangan ditunda-tunda lah intinya. Apa ya, kayak mungkin aku ada contoh sih, kayak contoh ringan atau contoh klasik lah bagi kita. Kayak misalnya tugas kuliah nih, deadline-nya 2 minggu lagi, tapi kita tuh baru mulai sehari itu sebelum pengumpulan. Jadi misal kayak aku sendiri nih, aku nyontohin diri aku ya daripada orang lain yang kena kan, takutnya malah ini ya. Jadi dari aku nih 2 minggu misalnya, deadline-nya 2 minggu, tapi ngerjainnya tuh ya H-1 karena kalau H-, berarti tuh sekitar 13 harian tuh ya kita menunda itu lah, kita prokrastinasi. Kayak dia contohnya mabar lagi sama teman-teman, main ML, main Roblox kayak gitu. Jadi kayak lama banget waktu kita nih yang dihabiskan buat prokrastinasi, buat menunda tadi gitu. Ya, pasti kayak tiba-tiba ada aja yang pengen, misalkan malam ini pengen ngerjain lah, misalkan kita lagi mood gitu ya, tiba-tiba ada kawan gitu yang ngajak main dan ujung-ujungnya malah kita nunda lagi gitu ya. Kalau aku sendiri juga
sering ngerasa kayak gitu tuh ya. Sering kan? Karena ya tadi aku bilang kan, Ya. aku tuh kalau tiap malam sering dicat sama teman-teman itulah pasti ya. Buat mabar lah, entah mabar ML push rank gitu ya. Sama kalau nggak mancing gitu lah. Oke, jadi kayak dari kamu sendiri nih Bang Rip, apakah bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi ini? Cara mengatasinya ya. Ya. Oh, kalau yang pertama tuh mungkin bukan mecahin barang ya, kayak mecahin tugasnya tuh kayak dari beberapa itu. Misalkan dari bagian yang mudah atau yang kecil gitu, terus ke yang sulit. Ya. Tapi menurut aku, kalau aku tuh seringnya suka ngerjai tugas-tugas yang mudah dulu gitu. Ya. Yang lebih gampang ke yang sulit gitu, biar nggak ngerasa udah malas duluan. Kan biasanya kebanyakan orang tuh kalau udah ngerasa lihat tugasnya tuh yang susah atau yang mungkin kita tuh ngerjai sendiri pun nggak bisa kalau nggak minta bantuan orang. Nah, pasti aku ngerjainnya dari yang awal dulu yang mungkin aku bisa ngerjainnya sendiri. Oh, bener banget. Jadi kayaknya ini bisa jadi contoh ini sih mahasiswa yang nonton video ini. Kayaknya perlu banget cara mengatasinya itu dengan satu tadi, membagi tugas. Jadi hal-hal yang tugas yang bersifat mudah atau sekiranya ini dikerjain itu. Nah, untuk yang kedua, yang dari saya sendiri itu gunakan waktu 5 menit, yaitu janjikan ke diri sendiri. Pokoknya kita berjanji selama 5 menit itu buat kita seenggaknya tuh memisahkan waktu gitu. Jadi kayak lebih ke fokus dulu ke tugasnya, jangan langsung kayak kalau nggak ada dari kita nih, misal tuh apa ya sebutannya tuh, pokoknya intinya dari kita tuh harus bisa menyiapkan waktu seenggaknya 5 menit buat tugas tadi. Jadi kayaknya bisa sih dari situ kita janji pokoknya selesai satu game nih kita harus ngegas. Kayak gitu. Kayak ada kawan aku tuh ya, kayak udah Gimana udah ketemu satu tugas, satu jurnal gitu ya, langsung lanjut satu game, game lagi. Nah, nanti itu. kalau udah satu game baru nugas lagi gitu. Jadi lebih bisa mengurangi gitu. Jadi nggak terkesan berat. Iya, itu kayaknya termasuk self reward kan. Nah, self reward bener banget self reward. Kayak kita udah nemui udah nyelesain satu tugas, kita nyenengi diri kita dulu lah, biar masih mood buat ngelanjut tugas selanjutnya gitu kan. Benar. Iya. Benar banget. Dan yang terakhir menurut aku tuh buat ngatasi prokrastinasi ini ngelola emosi kita tadi sih kan. Emosi kita dikelola. Kalau kita tuh menunda karena cemas atau capek atau takut, mungkin kita tuh meneri rasa kita takut itu tadi, atau rasa cemas kita karena takut hasilnya tuh salah, atau mungkin mood kita tuh kurang baik ya, mungkin perlu istirahat dulu gitu ya. Iya, kan namanya juga otak tuh juga perlu istirahat, jadi perlu butuh jeda. Kayak nggak seharusnya otak tuh dipaksa buat pikir terus, nanti ujung-ujungnya malah kita sendiri yang pusing, capek gitu kan. Bener. Oke. Ya, jadi kesimpulannya tuh namanya prokrastinasi itu ya manusiawi ya. Semua orang pernah melakukannya. Itu bukan gimana ya? Nggak mungkin orang di dunia ini nggak pernah ngerasai prokrastinasi tadi. Ya. Nah, ya, tapi jangan sampai jadi prokrastinasi tadi itu tuh jadi pola hidup gitu. Bener. Karena takutnya ya tadi, ya namanya nunda-nunda tugas tuh ya nggak baik gitu. Mulai memang sulit, tapi langkah-langkah kecil tuh bisa bikin kita menjadi perubahan yang besar. Benar, dari langkah yang kecil bisa menjadikan hasil yang besar. Itu benar banget. Jadi kayak kita juga harus ingat tujuan kita tuh ya bukan jadi produktif, tapi lebih mengenal diri sendiri gitu, potensi diri kita mampu, apa sih yang membuat pemicu menundanya apa sebenarnya. Nah, dan bagaimana cara mengatasinya kita harus tahu itu, karena ya balik lagi ke itu, pokoknya apa yang kita lakuin ya sebenarnya akan berpengaruh juga ke kita sendiri. Oke.
Mungkin itu saja podcast kita pada episode ini, dan tentu juga hari ini. Mungkin itu aja ya Yana, yang bisa kita sampaikan tentang prokrastinasi tadi. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Kak? Ya. Untuk saya tuh menyampaikan bahwa mungkin permintaan maaf aja sih ke Bang Rizky, karena kita ini membahas materi yang kita lakuin gitu kan, kesannya kayak mana ya. Mungkin ya maaf ya Pak, dan juga mungkin ya ini aja yang bisa kita sampaikan di podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan atau kurang enak didengar, dan tentu juga ya mungkin ada kurangnya dari apa yang kita sampaikan. Ya ini kita pendapat podcast kita lah, ide. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.